Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi teman-teman semua. Bersama kami Guru Kelas 5 bertemu kembali untuk pembelajaran tematik 5B dengan tema udara bersih bagi kesehatan. Tema 1, cara tubuh mengolah udara bersih. Teman-teman semua, seperti biasa untuk mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini, kita mulai bersama-sama dengan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selamat menyaksikan video pembelajaran berikut ini. Oke, teman-teman, kali ini kita akan belajar materi bahasa Indonesia tentang penggunaan kata tanya. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita sering menggunakan atau mendengarkan kata tanya kan? Dan di kelas sebelumnya juga kita sudah mempelajari. Apa sih sebenarnya kata tanya itu? Kata tanya adalah kata yang digunakan dalam membuat kalimat tanya. Ada 6 macam kata tanya. Pertama, apa, siapa, di mana, kapan, bagaimana, dan mengapa. Nah, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah kata tanya apa. Kata tanya apa digunakan untuk menanyakan benda atau perbuatan. Biasanya jawabannya berupa benda atau pengertian. Contohnya, apa yang dilakukan Ardo sepulang dari sekolah? Nah, biasanya jawabannya Ardo sepulang sekolah istirahat. Nah, paham ya teman-teman? Yang kedua, kata tanya siapa. Kata tanya siapa biasanya menanyakan orang atau subjek atau pelaku. Jawabannya bisa berupa orang atau pelaku. Contohnya, siapa yang mengantarkan Raisa berangkat ke sekolah? Nah, jawabannya biasanya Raisa diantarkan oleh Bunda atau Umi berangkat ke sekolah. Yang ketiga, kata tanya di mana. Kata tanya di mana biasanya digunakan untuk menanyakan tempat. Contohnya, di mana Ibrahim bersekolah? Nah, jawabannya pasti seperti ini ya. Ibrahim bersekolah di SDIT Matahari. Nah, itu adalah kata tanya di mana. Untuk selanjutnya, kata tanya kapan. Kata tanya kapan digunakan untuk menanyakan waktu. Nah, contohnya adalah kapan Afifah dan kedua teman-temannya bermain di taman. Jawabannya bisa Afifah dan kedua teman-temannya bermain di taman pada waktu sore hari. Kita lanjut ya. Selanjutnya adalah kata tanya bagaimana. Kata tanya bagaimana biasanya digunakan untuk menanyakan keadaan atau kejelasan tentang suatu hal. Jawabannya bisa berupa penjelasan tentang keadaan terhadap hal yang sedang ditanyakan. Nah, contoh kalimatnya ya. Bagaimana Yusuf berangkat ke sekolah? Jawabannya bisa Yusuf berangkat ke sekolah diantar Umi naik motor. Nah, itu adalah kata tanya bagaimana. Yang terakhir, kata tanya mengapa. Kata tanya mengapa digunakan untuk menanyakan sebab atau alasan. Jawabannya biasanya ditandai dengan adanya kata karena atau sebab. Contohnya begini, kalimatnya ya. Mengapa Naswa harus bersekolah? Jawabannya bisa Naswa bersekolah karena ingin mendapatkan ilmu yang berguna. Nah, semoga teman-teman paham ya. Kita buka buku tematik 5B halaman 30. Silakan teman-teman baca teks yang berjudul Kawasan Wisata Candi Borobudur. Kemudian buatlah 6 kalimat tanya beserta jawabannya. Dan selamat mengikuti pembelajaran selanjutnya. Halo teman-teman, tadi kita sudah belajar bahasa Indonesia dengan Burinda. Sekarang kita belajar IPS dengan Pak Hamam. Tentang apa? Tentang jenis-jenis usaha. Kalian tahu kan kalau di Indonesia itu beragam sekali usahanya yang ada. Dan juga di Indonesia itu apa aja ada. Karena kita lingkungan Indonesia dari mulai segi pertanian, kelautan, dan juga SDM, segi tambang, bahan baku, banyak, semuanya ada. Makanya usaha-usaha di Indonesia itu dibagi menjadi 6. Apa aja sih? Nah, usaha pertama, usaha pertanian. Usaha pertanian dibagi menjadi 4, yaitu usaha pertanian, usaha perkebunan, usaha peternakan, dan usaha perikanan. Kedua, usaha perindustrian. Nah, contohnya apa sih? Kalian punya sepatu? Nah, usaha sepatu ini dibuat oleh pabrik. Perindustrian ini adalah usaha-usaha yang berada di bagian pabrik. Misalnya pabrik makanan,
pabrik barang, pakaian, sepatu kalian yang kalian pakai, atau apa ya, industri untuk buat meja belajar kalian. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah perdagangan, usaha perdagangan. Di sini pasti ada teman-teman kalian yang orang tuanya berdagang. Nah, contohnya apa kalau berdagang? Biasanya kalian bisa lihat di sekitar rumah kalian ada warung-warung di sana, atau di sini siapa yang sering ke pasar? Nah, di sana adalah tempatnya industri perdagangan bekerja. Yang keempat adalah usaha di bidang jasa. Usaha di bidang jasa maksudnya apa? Usaha di bidang jasa adalah usaha yang tidak memberikan barang, tapi hanya memberikan jasa kita, memberikan tenaga kita. Contohnya apa? Kuli bangunan, apa lagi? Ojek online, terus guru, terus juga akuntan, dokter, polisi. Nah, itu adalah usaha di bidang jasa. Usahanya tidak memberikan barang. Selanjutnya yang kelima adalah usaha pertambangan. Usaha pertambangan contoh-contohnya itu adalah batu bara, emas, dan banyak lagi. Nah, contoh apa yang bisa didapat dari usaha pertambangan? Biasa ibu kalian pakai yaitu emas. Yang biasa bapak kalian pakai batu cincin, juga termasuk dari usaha pertambangan. Terus apa lagi yang kita pakai, Pak? Yang kita pakai ubin kita, lantai kita, itu dari pertambangan. Terakhir, yang keenam adalah usaha pariwisata. Nah, teman-teman pasti suka kan jalan-jalan. Usaha pariwisata ini yang menyediakan apa yang kalian inginkan pada saat jalan-jalan. Transportasi, souvenir, tempat penginapan, semuanya itu bersangkutan dengan usaha pariwisata. Misalnya teman-teman jalan-jalan kemana ya? Puncak. Nah, di puncak kamu dapat makanan di sana. Nah, itu sudah termasuk usaha pariwisata. Kamu dapat tempat tidur di sana. Pada saat dingin kamu diberi selimut. Itu juga termasuk dari usaha pariwisata, yaitu penginapan. Nah, itu adalah semua usaha-usaha yang ada di Indonesia. Kita semua wajib menghormati semua pekerjaan yang ada di Indonesia. Kita semua wajib menghormati juga para pekerja. Dan kita juga saat ini, pada saat pandemi ini, kita beberapa pekerja tidak bisa menjalankan pekerjaannya. Nah, kita doakan semoga pandemi cepat berlalu dan para pekerja bisa melaksanakan pekerjaannya dengan semaksimal mungkin. Oke? Nah, untuk dari IPS dari Bapak cukup sekian. Dadah. Selanjutnya adalah pembelajaran dari Pak Marul. Teman-teman semua, Bapak akan melanjutkan penjelasan pada tematik 5B, yakni tentang tanggung jawab. Setiap manusia harus mempunyai rasa tanggung jawab. Sebelumnya kita harus mengetahui pengertian dari tanggung jawab itu sendiri. Apa sih tanggung jawab? Tanggung jawab adalah suatu kesadaran manusia akan tingkah laku ataupun perbuatannya yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Dalam tanggung jawab ini ada beberapa macam tanggung jawab. Di antaranya yang pertama, tanggung jawab terhadap diri sendiri. Contoh Bapak sebagai guru, Bapak bertanggung jawab memberikan pengajaran, pendidikan pada murid-murid Bapak. Kalian sebagai siswa berhak bertanggung jawab menyelesaikan tugas yang telah diberikan oleh guru-guru kalian, menyiapkan pakaian kalian, menyiapkan alas tulis kalian. Itu merupakan tanggung jawab siswa atau tanggung jawab diri sendiri. Yang kedua, tanggung jawab terhadap keluarga. Dalam keluarga memiliki tanggung jawab, yakni memberikan keamanan, perlindungan kepada keluarganya, memberikan pendidikan kepada putra-putrinya, memberikan kehidupan kepada keluarganya, memberi makan, pakaian, dan lain sebagainya, sehingga tumbuh kembang keluarga tersebut. Yang ketiga, tanggung jawab terhadap masyarakat. Manusia merupakan makhluk sosial, jadi saling membutuhkan antara yang satu dengan yang lainnya. Saling membutuhkan bantuan, pertolongan ketika ia kesusahan. Dia berhak bertanggung jawab membantu orang tersebut. Keempat,
tanggung jawab terhadap bangsa atau negara. Bangsa dan negara ini mempunyai aturan atau norma-norma yang harus kita patuhi. Ketika kita berbuat salah terhadap bangsa atau negara, maka kita wajib mempertanggungjawabkan kesalahan kita tersebut. Yang kelima, tanggung jawab terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah kita, sholat 5 waktu kita yang telah diberikan oleh Allah aturannya harus kita tanggung jawabkan. Laksanakan sholat 5 waktu, Isya, subuh, zuhur, asar, dan maghrib. Itu sholat 5 waktu yang wajib kita kerjakan. Dan ditambah sholat-sholat sunnahnya, tambah ngajinya, tambah sodakohnya, tambah amal jariahnya. Insya Allah kita selesaikan tanggung jawab kita di dunia, dan di akhirat kita akan mendapatkan buahnya atau mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tanggung jawab di dunia yang telah dibuat aturannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam tanggung jawab yang tadi ada tanggung jawab terhadap masyarakat, terkait lagi dengan masyarakat karena pembelajaran ini tentang kehidupan sehari-hari, jadi kaitannya dengan masyarakat. Bapak katakan tadi, masyarakat adalah merupakan makhluk sosial, makhluk yang tidak hidup sendiri, tapi makhluk yang hidup membutuhkan bantuan orang lain. Jadi ketika kita bertanggung jawab di masyarakat, maka kehidupan tersebut atau tanggung jawab tersebut akan membuahkan hasil. Apa hasilnya? Yang pertama, akan menciptakan kerukunan dalam hidup bermasyarakat. Contohnya, kerukunan warga menjadi nyaman, aman, damai. Karena apa? Karena warganya bersatu untuk mempertanggungjawabkan hak-hak mereka di masyarakat. Yang kedua, menjaga persatuan dan kesatuan masyarakat. Bagaimana? Karena dengan adanya persatuan dan kesatuan, maka akan terciptanya atau terwujudnya persatuan warga dalam bermasyarakat. Oleh karena itu penting tanggung jawab kepada masyarakat itu. Yang ketiga apa? Akan terciptanya lingkungan yang aman dan tertib. Kenapa aman? Karena dengan bermasyarakat, dengan mengadakan tanggung jawab pada masyarakat, nanti bisa diadakannya seperti semacam siskamling, ronda malam, ya kan, lingkungan menjadi aman dan tertib. Yang keempat, akan meningkatkan rasa setia kawan dan menumbuhkan kasih sayang antar warga. Rasa setia kawan ditingkatkan sehingga antar warga memiliki rasa solidaritas yang tinggi. Dari rasa solidaritas ini dapat menambah rasa kasih sayang sehingga antar warga dapat saling membantu, menolong, berbagi, bekerja sama. Semua hal-hal tersebut dilakukan dengan baik sehingga terciptalah rasa kasih sayang antar warga. Oleh karena itu, Bapak berharap kepada teman-teman semua, karena kita contoh lingkungan masyarakat, kita ambil di lingkungan sekolah. Nah, kita punya 3 level, kita punya 3 kelas, 5 ini dibagi menjadi 3 kelas. Kita timbulkan, kita tanamkan rasa tanggung jawab kita kepada kelas-kelas yang lain. Jadi kelas 5A, B atau C itu saling bertanggung jawab, bukan saling bahu-membahu, bukan saling ancam-mengancam, tapi saling membutuhkan, menimbulkan rasa kekeluargaan dengan tanggung jawab tersebut. Insya Allah kelas 5 nanti akan menjadi kelas 5 yang terbaik, bisa menjadi suri tauladan kepada adik-adik kelasnya.
Seperti itu harapan Bapak, harapan guru-guru kalian semuanya. Jadi tidak sedikit-sedikit kalian harus berkelahi, bercanda, jangan. Tapi yuk kita terapkan rasa tanggung jawab kita ini di kelas 5 ini. Mudah-mudahan kita semua dijadikan anak-anak yang soleh dan soleha. Seperti itu ya teman-teman semua. Mungkin itu saja dari Bapak. Nanti berikutnya kita berjumpa lagi. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran pada pekan hari ini. Selamat mengerjakan tugas-tugas yang diberikan. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.